Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamanggu. Sekarang Mamanggu akan melanjutkan chapter sebelumnya. Jika kalian belum nonton, kalian bisa cari di bagian playlist. Tanpa pakai lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan chapter sebelumnya, setelah menerima pukulan dari Jian Chen, pelayan baju coklat langsung bangkit kembali dan marah. Sungguh berani, aku benar-benar akan memberimu pelajaran, teriak pelayan tersebut. Melihat temannya yang marah dan bersiap untuk menyerang Jian Chen, pelayan berbaju biru pun panik. Tidak, kau akan membunuhnya. Kau tidak bisa melakukan itu. Dia masih tuan muda, ucapnya. Melihat pelayan itu sudah bersiap untuk menyerang, Jian Chen menjadi senang. Majulah, ucap Jian Chen sambil memberi aba-aba untuk menyerang dengan sikap meremehkan. Mendapatkan hinaan seperti itu membuat pelayan baju coklat langsung naik pitam. Kemudian melakukan serangan pukulan ke Jian Chen. Hati-hati, dia mengincar kakimu, teriak pelayan baju biru. Mendapatkan serangan, Jian Chen dengan santai menghindar. Dia pun melakukan serangan ke arah kaki dari pelayanan tersebut. Setelah mendapatkan serangan dari Jian Chen, pelayan baju coklat tidak bisa menahan keseimbangan dan terjatuh tertelungkup. Boom! Terdengar suara benda jatuh di dapur. Berdiri seperti seorang kesatria gagah berani, Jian Chen hanya memandangi pelayan yang sudah terkapar di lantai. Melihat kejadian ini, pelayan baju biru terkejut karena tidak percaya. Ini, gumamnya. Mendengar keributan dari arah dapur, terlihatlah seorang pemuda botak berkuncir bernama saudara ketiga yang sedang memegang kapak pembelah kayu. Saudara keempat, panggil saudara ketiga. Kemarilah, temani saudara ketigamu berlatih bela diri, lanjutnya, sambil memberi isyarat tantangan kepada Jian Chen. Melihat tingkah dari saudara ketiga, Jian Chen hanya bisa terkekeh. Karena saudara ketiga sangat antusias, mari kita lakukan, ucap Jian Chen. Sambil bersiap, Jian Chen gumam dalam pikirannya. Anak kurang ajar ini juga dianggap seniman bela diri? Kapak itu saja bahkan tidak bisa memotong kayu bakar? Pikir Jian Chen sambil melihat kapak di tangan saudara ketiga. Karena melihat saudara ketiga menggunakan kapak, maka Jian Chen pun memutuskan untuk menggunakan senjata. Beberapa saat kemudian Jian Chen mengambil ranting kayu sebagai senjatanya. Sebelum memulai, Jian Chen masih berkata dalam pikirannya, dia mau menggunakan tipuan liciknya kepadaku lagi. Aku sudah muak dan tidak akan mentolerirnya lebih jauh setelah bertahun-tahun menderita, ucap pikirannya. Saudara ketiga yang melihat jika Jian Chen menggunakan ranting sebagai senjata, hanya bisa berkata, saudara keempat, kamu yakin hanya menggunakan ranting itu sebagai senjata? Tanpa babi bu lagi, Jian Chen langsung bersiap menyerang. Saudara ketiga, mari kita mulai, ucapnya. Saudara keempat, berhati-hatilah, balas saudara ketiga. Kemudian terjadi pertarungan antara keduanya. Saudara ketiga melompat ke udara dan bersiap menghantamkan kapaknya ke arah Jian Chen. Sementara itu, Jian Chen masih belum beranjak dari tempatnya semula. Jian Chen masih memejamkan mata dan berkonsentrasi untuk bersiap menerima serangan itu. Mungkinkah? Bahkan setelah bereinkarnasi, aku masih bisa menggunakan pedang jiwa, pikir Jian Chen. Terlihatlah sebuah aura keemasan yang mulai menyelimuti ranting kayu yang dipegang Jian Chen. Kemudian Jian Chen langsung melakukan serangan tusukan menggunakan ranting tersebut. Melihat serangan cepat itu, saudara ketiga langsung melotot terkejut. Apa? Teriaknya. Ketika momen serangan sedang terjadi, Jian Chen baru tersadar. Ini buruk. Dengan kekuatan ini, benda ini akan dengan pasti menancap di jantungnya. Di sini terlihat jika Jian Chen lumayan panik dengan serangannya. Karena khawatir akan membunuh saudara ketiga, Jian Chen pun berusaha mengalihkan serangannya. Swiss, tebasan ranting itu pun berhasil dibelokkan olehnya, dan hanya menggores bagian dada dari saudara ketiga.
Melihat darah di dadanya, muka dari saudara ketiga langsung pucat. "Darah, ini darah," ucapnya. Dan konyolnya di sini saudara ketiga langsung mewek sambil menutupi luka di dadanya. "Wah, aku berdarah," sambil air matanya mengalir kayak sungai. Di sini, Jian Chen langsung mematung. "Sial, aku dalam masalah," pikirnya. "Saudara keempat memukulku dan membuatku berdarah. Aku akan mengadukannya pada ibuku," teriak kakak ketiga. "Hele, tampilan sangar kau lebay." Di tempat lain, di sini terlihat ayah Jian Chen sedang mendengarkan laporan dari seseorang. "Apakah kamu memberitahuku jika Xiang Er melempar dua pembantu yang beratnya 45 kilo sejauh 5 meter? Tanya ayah Jian Chen. "Apakah benar dia menusuk ke Er yang menggunakan kapak dan telah mencapai lapisan alam suci ketiga hanya dengan ranting kayu saja?" Lanjutnya, "Itu benar ketua klan. Sejujurnya aku merasa ada yang janggal dalam ujian suci tahun itu. Tidaklah mungkin jika tuan muda keempat tidak bisa menanamkan kekuatan suci sedikit pun," jawab seorang pria berjenggot panjang. Ibu Jian Chen kebetulan ada di dalam ruangan tersebut. "Apakah Xiang Er mendapatkan masalah lagi?" tanyanya. Pria berjenggot panjang ini diperkenalkan sebagai Chang Bai. "Benarkah Chang Bai? Cepatlah pergi dan bersiap. Biarkan Xiang Er kita mengulangi kembali ujian sucinya," perintah ayah Jian Chen. Setelah semuanya telah dipersiapkan, Jian Chen dan saudara ketiga pun dipanggil. Lucunya, di sini saudara ketiga masih aja mewek. Mendapati jika keduanya dipanggil, mereka berpikir jika akan dihukum karena perbuatan mereka, tapi mereka ternyata salah. "Tujuan utamanya bukanlah itu," ucap ayah Jian Chen. Tidak lama Jian Chen disuruh untuk melakukan pengujian sucinya lagi. Kali ini dipimpin oleh pria Chang Bai. Ketua klan, nyonya keempat. Dilihat dari intensitas cahayanya, tuan muda telah mencapai lapisan keempat dari kekuatan suci, ucap Chai Bai. Mendengar hasil ini, ayah Jian Chen pun sangat senang. Dengan muka yang bersemangat, dia berkata, "Hahaha, itu bagus. Xiang Er masih berumur 7 tahun dan dia mampu mencapai lapisan keempat. Langit benar-benar memberkati klan Changyang." Di sisi lain, melihat anak kocak berkuncir mimin, pengen ketawa malah. "Ayah aku berdarah," ucap saudara ketiga sambil memperlihatkan postur tubuh lesunya. Sambil menangis dan menarik baju ayahnya, saudara ketiga masih mengadu. "Ayah saudara keempat menusukku. Aku terluka." Lanjutnya, melihat kekonyolan anaknya yang satu ini, ketua klan hanya bisa tertawa sambil menenangkannya. "Haha, anak-anak jika sedang berlatih dan terluka itu tidak bisa dihindari," ucap kepala klan. "Biarkan ibu keempat mengobati lukamu dan semuanya akan baik-baik saja," ucap ibu Jian Chen menambahkan. "Ayo ke R. Jangan takut, sebentar lagi sakitnya akan hilang," ucap ibu Jian Chen sambil mengobati luka anak konyol dengan kekuatannya. Perlu diingat jika ibu Jian Chen ini seorang master sain. Meski lukanya sudah sembuh, anak konyol masih mewek aja. "Ibu keempat memang yang terbaik. Dia benar-benar peduli padaku," ucap anak konyol. Dengan muka konyolnya, Jian Chen bertanya-tanya dalam pikirannya. "Cahaya suci benar-benar sangat menakjubkan. Dapatkah aku untuk mencapai ranah itu di masa depan?" Setelah semua selesai, ayah Jian Chen mendekat dan berbicara kepada Jian Chen. "Xiang Er, kamu harus bekerja keras. Ketika tubuhmu mencapai lapisan ke-8 dalam kekuatan suci, kamu dapat belajar di Akademi Kargath." "Ayah, tempat apakah Akademi Kargath?" tanya Jian Chen. Di sini kita diperlihatkan bangunan Akademi Kargath. Akademi ini merupakan sebuah tempat untuk penanaman kekuatan suci terbaik di Kerajaan Gesun. Akademi ini telah melahirkan orang-orang kuat dan luar biasa.
Kakakmu Hu Changyang juga bersekolah di sana, jawab ayah Jian Chen menjelaskan. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya, waktu pun terus berlalu. Tidak terasa sudah 8 tahun sejak Jian Chen melakukan pengujian sucinya. Terlihatlah Jian Chen bersama Chang Bai menunggangi Griffin terbang menuju akademi. Sebentar lagi kita akan sampai di akademi. Barusan aku melihat kakak, ucap Jian Chen. Kemudian di atas jembatan terlihat seorang pemuda memanggil Jian Chen. Adik keempat, berhati-hatilah, teriak pemuda itu. Selang beberapa lama, akhirnya Jian Chen dan Chang Bai pun turun di hadapan pemuda yang ternyata tuan pertama atau kakak tertua Jian Chen. Tuan pertama, sekarang Anda harus menjaga tuan keempat, ucap Chang Bai. Chang Bai, tenanglah. Aku tidak akan membiarkan ada yang mengganggu adik keempat, balas tuan pertama. Kakak, sudah lama, sapa Jian Chen. Setelah mengobrol dengan tuan pertama, Chang Bai pun akan segera pamit untuk kembali ke klan Changyang. Saya akan pulang tuan pertama. Saya serahkan kepengurusannya kepadamu, ucap Chang Bai. Chang Bai kemudian terbang menaiki Griffin untuk kembali. Jian Chen dan tuan pertama mengucapkan selamat tinggal. Hati-hati Chang Bai, teriak keduanya sambil melihat kepergian Chang Bai. Setelah tak terlihat lagi, kakak pertama langsung mengajak Jian Chen pergi ke akademi. Ayo akan kubawa kau ke akademi, ajak kakak pertama. Sebelum berjalan, kakak pertama mengingat sesuatu. Oh benar, adik keempat, kompetisi tahunan murid baru akan diadakan besok. Hadiah untuk tempat pertama adalah inti monster kelas 3. Apa kau mau mengikutinya? Tanya kakak pertama kepada Jian Chen. Sambil berpikir dengan muka yang tidak bersemangat, Jian Chen bergumam, kompetisi bela diri. Kakak, apa itu inti monster kelas 3? Tanya Jian Chen. Dengan muka yang serius, kakak pertama menjelaskan. Inti monster kelas 3 sangatlah berharga. Saat digunakan berkultivasi, inti itu membantu penyerapan esensi dunia dengan sangat cepat. Inti monster itu senilai 100 koin. Lanjutnya, di sini terlihat jika kakak pertama itu termasuk mata duitan. Apapun yang penting jadi duit, hehe. Mendengar penjelasan kakaknya, Jian Chen langsung termakan provokasi kakaknya. Sungguh, kalau begitu aku harus ikutan, ucap Jian Chen bersemangat. Sambil membayangkan, Jian Chen berkata dalam pikirannya, haha, dengan inti monster kelas 3, seharusnya aku bisa mencapai Sand Force lapisan ke-10 sesegera mungkin. Xin pun berpindah ke esokan harinya. Hari ini merupakan hari kompetisi bela diri tahunan untuk murid baru akademi. Acara tersebut diadakan di sebuah arena. Sementara itu, di depan arena sudah banyak murid akademi yang berkumpul. Wow, ramai sekali terdengar suara random dari kerumunan. Para kontestan, silahkan mendaftar di sini, ucap panitia pendaftaran. Di antara kerumunan orang, terlihatlah Jian Chen yang sedang menunggu untuk gilirannya mendaftar. Terlihat jika di antara banyak calon peserta, Jian Chen termasuk peserta yang sangat muda. Di sini dia pun menjadi bahan ejekan para peserta lainnya. Seorang bocah yang belum ahil, balik juga ingin ikut kompetisi. Ejek seorang peserta di sebelah Jian Chen. Kita harus bersikap lembut, jika nanti bertemu dengannya, balas pemuda bertelanjang dada. Mendengar ejekan tersebut, Jian Chen masa bodoh. Dengan tampang bodohnya, dia berkata dalam pikirannya, jika bukan karena inti monster kelas 3, aku tidak akan ikut kompetisi ini. Setelah berselang beberapa waktu, akhirnya kompetisi pun dimulai. Di sini terlihat seorang pemuda yang pertama mengejek Jian Chen sudah terkapar berbusa dari mulutnya. Dan ironisnya, yang mengalahkan adalah Jian Chen, orang yang diejek olehnya sendiri.
Pemenangnya adalah Chang Yang Xiantian. 8 peserta terkuat sudah ditentukan, ucap wasit di arena sambil mengangkat satu tangan Jian Chen. Ya, mirip seperti acara tinju gitulah. Di sini wasit pun melanjutkan. Pertandingan untuk menentukan pemenangnya akan diadakan besok. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Kita nantikan besok. Terlihatlah para penonton di arena yang sangat antusias mendengarkan hal itu. Tidak terkecuali kakak pertama Jian Chen. Maju adik keempat, teriaknya. Setelah selesai pertandingan hari ini, arena pun mulai ditinggal oleh para penonton. Adik keempat tunggu, ucap kakak pertama sambil mendekati Jian Chen. Kakak pertama, kenapa kau ada di sini? Tanya Jian Chen. Aku menontonmu di pertandingan, balasnya. Kau benar-benar luar biasa. Dengan mudahnya kau bisa menjadi salah satu dari 8 terbaik, lanjutnya. Sambil tertawa lebar, kakak pertama mengatakan, tadinya aku berencana ingin pergi bersamamu ke ruang makan untuk makan siang, tapi kakak akan mengerjakan sesuatu nanti. Jadi, aku tidak bisa pergi bersamamu. Dengan muka masa bodohnya, Jian Chen menjawab, baiklah, dengan nada santai. Scene pindah ke ruang makan. Terlihat banyak murid yang sedang makan menikmati makanan di dalam ruang itu. Jian Chen terlihat duduk sendiri di ruang makan. Tidak aku sangka jika makanan di sini sangat enak, gumamnya. Hei teman! Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Jian Chen. Dengan spontan Jian Chen pun menoleh dengan muka aneh. Di sini terlihat kelompok 3 orang, 2 pria, dan 1 wanita. Kita diperkenalkan jika ketiganya berasal dari satu klan. Pemimpin di tengah bernama Ka Diliang, pria satu lagi bernama Ka Diyun, dan yang wanita bernama Ka Diqiuli. Dengan muka sombong Ka Diliang berkata, sekarang ini meja kami, makanlah di tempat lain. Dengan muka masa bodoh, Jian Chen membalas, meja ini milik akademi, bukan milikmu. Jika ingin duduk, kita bisa duduk bersama. Aku tidak akan pergi, tegasnya. Mendapatkan penolakan dari Jian Chen, Ka Diliang pun marah dan langsung meraih kerah baju Jian Chen. Sambil mengancam, dia pun berkata, teman, apakah kau mau cari ribut? Padahal di sendiri yang cari ribut, koplak emang. Di sela-sela keributan itu, datanglah seorang pahlawan. Hei bocah, apa kau mau membuat onar di ruang makan? Kata seorang pria tidak jauh dari keduanya. Bagaimana perilaku seperti itu dibiarkan? Lanjutnya. Mendengar hal itu, keduanya menoleh dan memandang pria tersebut dengan muka aneh. Sedetik kemudian, Ka Diliang baru sadar dan mengetahui siapa pria tersebut. Guru, teriaknya dengan muka panik sekali. Mengetahui kedatangan seorang guru, Ka Diliang pun memutuskan untuk mengalah dan pergi. Bocah, sekarang hari keberuntunganmu. Lain kali jangan sampai aku melihatmu lagi, ancam Ka Diliang sambil berjalan pergi. Suasana damai pun berlanjut di ruang makan. Aku sungguh kenyang, teriak Jian Chen, dan suaranya sampai terdengar keluar akademi. Jian Chen kemudian pergi dari ruang makan. Setelah berjalan beberapa saat, Jian Chen bertemu dengan kakak pertama. Kakak, ucapnya. Adik keempat, ini adalah inti monster kelas 1. Aku dan temanku mendapatkannya setelah berburu di hutan Magical Beast untukmu, ucap kakak pertama sambil memperlihatkan sebuah inti monster di tangannya. Gunakanlah inti ini untuk meningkatkan Sign Force-mu. Berjuanglah untuk mendapatkan posisi pertama, lanjutnya sambil memberikannya ke Jian Chen. Jian Chen terlihat senang setelah mendapatkan inti monster itu. Kakak pertama, lihatlah luka-lukamu. Kau terlalu baik kepadaku. Hanya perlu menghadapi para keroco itu, aku tidak butuh memakai inti monster, ucap Jian Chen. Hari pun berganti, di mana akan ditentukan siapa pemenang dari kompetisi murid baru tahun ini. Arena sudah penuh dengan para murid yang bersemangat untuk menonton pertandingan. Pertandingan pertama langsung dimulai. Kali ini Jian Chen mendapatkan giliran pertama untuk bertanding.
Melihat lawannya Ka Dikyuli, Jian Chen langsung teringat kelompok pembuat onar di ruang makan kemarin. Wasit memberi tanda jika pertandingan dimulai. Sebelum konfrontasi, Ka Dikyuli berbicara. Musuh seringkali berpapasan dalam satu jalan yang sama. Tidakkah kau pikir jika kemarin kau terlalu sombong? Setelah itu, Ka Dikyuli langsung berlari menyerang Jian Chen. Di sini Jian Chen masih santai saja melihat serangan Ka Dikyuli. Sambil melihat serangan, Jian Chen berkata, "Oh begitu," ucapnya. Masih dengan muka masa bodohnya, Jian Chen menghindari tendangan kaki Ka Dikyuli dengan santuy aja. Karena sedikit terbuka pakaian Ka Dikyuli, Jian Chen sedikit malu. "Gerakanmu itu mengeksposnya." Ucap Jian Chen. Mendengar itu, Ka Dikyuli langsung marah. "Apa yang kau lihat?" teriaknya dengan muka sangarnya. "Dasar mesum," lanjutnya sambil melancarkan serangan pukulan ke arah Jian Chen. Melihat pukulan yang lemah, Jian Chen langsung menerimanya dengan telapak tangannya. Bam! Pukulan itu langsung berhenti karena langsung dicengkeram oleh tangan Jian Chen. "Apa?" ucap Ka Dikyuli yang terkejut. Dengan muka meremehkan, Jian Chen berkata, "Maaf, aku tidak ingin terlalu menindas perempuan." Kemudian Jian Chen melemparkan Ka Dikyuli ke udara. "Selamat tinggal," ucapnya. Melihat lemparan itu, Jian Chen sedikit bergumam. "Sepertinya aku terlalu berlebihan menggunakan kekuatanku." Akibat lemparan Jian Chen yang sangat kuat, Ka Dikyuli sampai terlempar keluar arena. Ka Dikyuli keluar arena. Pemenangnya Changyang Xiangtian. Lolos ke 4 besar, teriak wasit. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Jian Chen, para penonton sampai terheran-heran. "Ya Tuhan, apakah dia masih manusia normal?" terdengar ucapan penonton. Ka Dikyuli sudah Saint Force lapisan ke-9. Bukankah murid itu masih di lapisan ke-8? Bagaimana dia melakukannya? Ucap penonton yang lain. Di sini Ka Diliang bergegas menolong adiknya. Sambil memapah adiknya, dia pun berkata, "Aku benar-benar akan melumpuhkanmu di ronde kedua semifinal." Bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Jian Chen kalah dari Ka Diliang? Jika kalian suka videonya, pencet langsung tombol subscribe. See you next video.